Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning today. I hope you are all in good condition and always be happy. Okay everyone, today we are going to learn English with Miss Sophie. Let's join the class. So everyone, today we are going to learn about characteristic of family members. Have you know what is the meaning of characteristic? Anak-anak sudah tahu belum ya artinya dari karakteristik? Nah, jelaskan dulu ya. Karakteristik yang dimaksud di sini yaitu adalah ciri khas. Ciri khas itu yang seperti apa, Miss? Ciri khas itu sesuatu yang anak-anak lihat dari seseorang. Misalnya, anak-anak lihat ada ayah ya, kemarin kita belajar tentang keluarga, ada ayah di rumah atau papa. Miss, papaku itu tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat seseorang dari dia adalah orang yang tinggi. Kita lihat lagi, Miss, mamaku atau bundaku itu masih muda. Nah, kita lihat jadi seseorang itu masih muda. Terus kita lihat lagi, Miss, nenekku itu sudah tua. Nah, itu ya anak-anak tentang karakteristik atau ciri khas atau ciri dari seseorang yang bisa kita lihat. And today we will learn some of vocabularies. Hari ini nanti kita akan belajar beberapa kosakata in characteristic of family members. Ciri khas beberapa kosakata ya, ciri khas yang ada di keluarga kita. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang muda, ada yang sudah tua. Oke, let's go to the next slide. Kita pindah ke slide selanjutnya. To read some vocabularies, untuk membaca beberapa kosakata ya. Oke, I will read the vocabularies twice. Nah, Miss akan bacakan 2 kali. I hope you all repeat the vocabularies after me. Nah, Miss harap semuanya mengikuti setelah Miss di rumah ya. Oke, start from the first vocabularies. Old. Old, tua. And then young, muda. Young, muda. Oke, next. Small, kecil. Small, kecil. Big, besar. Big, besar. And then the next vocabulary is tall, tinggi. Short, pendek. Okay, that's about the vocabularies. It's very easy to memorize, it's very easy to practice at your home. Sangat mudah anak-anak ya untuk dihafalkan dan juga untuk dilatihkan di rumah. Miss, aku mau bilang Miss, misalnya contohnya ayahku itu tinggi Miss. Nah, anak-anak nanti bisa dengan mempraktekannya. My father is tinggi tadi apa ya? My father is tall. Oke, ayahku tinggi, Miss. Kita lihat anak-anak ya. Let's practice the example. Nah, kita latihan untuk lihat contohnya di sini ya. There are some sentences, ada beberapa kalimat. Nah, kita lihat bagaimana penggunaannya, Miss. Kita mulai dulu. Ada di sini ayah ya. Ayah itu bagaimana ya? Karakteristiknya, ayah itu tinggi dan juga masih muda, Miss. Oke, kita lihat. Di sini adalah dia seorang ayah. He is father. He is father. Dia orang yang tinggi. He is tall dan dia masih muda. And he is still young. He is father. Dia adalah ayah atau papa. He is tall and he is still young. Dia adalah orang yang tinggi dan juga masih muda. Seperti itu. It's very easy to make the sentences, isn't it? Ya, sangat mudah ya anak-anak untuk membuat
kalimatnya. Next sentences, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Miss mau tunjuk di sini tadi sudah ada ayah. Nah, beside the father, di sampingnya ayah, there is a mother. Oke, di sampingnya ayah ada ibu. Miss, aku mau bilang kalau ibuku itu masih muda, Miss. Oke, let's write the sentence. Kita tulis yuk kalimatnya. She is mother. Dia ibu. Dia masih muda. She is still young. Oke, so easy everyone. Next, Miss, aku mau buat lagi di rumahku itu ada saudara perempuan, ada kakak, Miss. Kakak perempuanku itu juga masih muda. Oke, kita buat contohnya ya. She is, dia seorang saudara perempuan. She is sister. Dia masih muda. She is still young. Miss, aku enggak mau bilang masih muda. Aku maunya bilang dia adalah anak yang muda. Nah, boleh anak-anak juga dibuat she is young. Nah, sama ya. Oke, Miss, tadi di rumah juga ada kakek, Miss. Oke, beside the sister, di sampingnya saudara perempuan ada kakek. There is a grandfather. Nah, aku mau bilang, Miss, kalau kakek itu kakek sudah tua atau kakek itu tua, Miss. Nah, kita sebutkan he is grandfather. Dia seorang kakek atau dia adalah kakek. Dia sudah tua atau dia tua. He is old. Nah, he is old artinya dia sudah tua. Dia tua, seperti itu. Miss, aku punya adik laki-laki, Miss. Oke, kita lihat di sini beside the father. Nah, di sampingnya ayah. Beside the father there is a brother. Ada saudara laki-laki ya. Saudara laki-lakiku itu pendek, Miss. Nah, dan juga masih muda. Kita buat ya. We make the sentences. Kita buat kalimatnya. He is brother. Dia saudara laki-lakiku. Adik ya, adik laki-laki. Dia pendek dan masih muda. He is short and he is still young. He is short and he is still young. Dia anaknya masih kecil ya, jadi pendek dan juga masih muda. Who is beside the brother, everyone? Siapa itu ya yang sebelahnya saudara laki-laki? Oke, she is grandmother. That's good. She is grandmother. Kalau grandmother, bagaimana ya karakteristiknya nenek itu? Dia tua. Iya, betul. Kita buat yuk. Let's make the sentences. She is grandmother. She is old. Okay, nice. Good job everyone. You all have known about the example of characteristic. Nah, anak-anak semuanya sudah tahu contoh-contoh dari karakteristik in family member. I hope you all understand and can apply this material at your home. Miss harap semuanya bisa paham, juga bisa menerapkannya di rumah. Oke? Nah, selain itu tadi, Miss mau ulangi lagi ya. Untuk anak-anak lebih paham lagi, kita lihat contoh selanjutnya ya. Kita latihan lagi, banyak-banyak latihan supaya anak-anak sudah terbiasa dan tahu dengan kalimat bahasa Inggris. Di sini Miss punya kalimat, Miss aku mau bilang nenek itu tua. How to say in English ya Miss? Gimana Miss bicaranya dalam bahasa Inggris? Nenek tua. Oke, the first example. Grandmother is old atau artinya nenek tua. Grandmother is old. Remember the vocabularies of tua. Ingat-ingat tadi kosakata kalau tua berarti old. Oke, next example. Ke contoh yang dua ya. Ada saudara perempuanku Miss, dia masih muda. Saudara perempuan masih muda atau muda.
Sister is young. Sister is young. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Miss tulisannya ada O, ada U-nya. Young Miss. Oke anak-anak enggak perlu dibaca semuanya ya. Kita perlu baca saja dengan kata young. She is young atau sister is young. Oke, kalau Miss aku mau bilang saudara laki-lakiku karena dia masih kecil, dia pendek Miss. Berarti saudara laki-laki pendek, brother is short. Nah, seperti itu anak-anak ya. It's very easy to write the sentences. Sangat mudah untuk menuliskannya. It's easy to practice your English about characteristic of family. Sangat mudah anak-anak untuk melatih atau belajar bahasa Inggrisnya tentang ciri khas karakteristik dalam family member, anggota keluarga ya. The last one, yang terakhir. Miss, aku punya keluarga yang banyak. Ada nenek, ada kakek, paman, bibi. Berarti keluargaku itu besar Miss, karena ada banyak. Nah, kita sebutkan. Keluargaku besar. My family is big. Oke, my family is big. Keluargaku besar. Miss, kalau aku cuma punya ada di rumah ayah, ibu, sama adik Miss. Nah, berarti itu keluargaku kecil ya? Iya betul, berarti keluargaku kecil. In English, my family is small. Okay, that's very easy to learn about characteristic of family member. Sangat mudah ya anak-anak untuk belajar ciri khas dari anggota keluarga. Nah, di sini I have some exercise. Miss punya beberapa latihan anak-anak. Let's practice the exercise together. Kita latihan ya untuk mengerjakan latihannya bersama. Oke, di sini Miss ada gambar. I have a picture. Nah, kita klik dulu ya. Kita klik dulu picture-nya ya. Nah, di sini ada keterangan grandfather. Kira-kira kalau kakek itu apa ya anak-anak? Grandfather is old or young. Nah, kakek itu kira-kira? Oke, that's great. Good job. Grandfather is old. Ya, the right answer untuk jawaban yang benar adalah old. The grandfather is old. Kakek itu tua. Betul, alhamdulillah. The second question, contoh pertanyaan yang kedua, brother. Kira-kira kalau kakak atau saudara. Nah, Miss di sini saudaranya pilih yang adik ya, brother. Saudara laki-laki yang adik kecil. Brother is pendek. Brother is short. Oke, that's good. Brother is short. Miss, aku punyanya kakak dan kakakku tinggi. Berarti brother is tall. Oke, that's good. It's okay everyone. Number 3, untuk yang ketiga. Let's see the picture. Kita lihat gambarnya. Nah, kira-kira di sini anak-anak bagaimana keluarganya di rumah? Is your family is big or your family is small? Nah, apakah keluarganya anak-anak di rumah itu besar ataukah kecil ya? Oke, let's write the answer here. Tulis ya jawabannya di sini ya. Miss, keluargaku itu hanya ada ayah dan ibu. Lalu ada kakakku. Nah, berarti itu apa ya? It is small family. That's great. Alhamdulillah. We have learned about characteristic in family member. Kita sudah belajar anak-anak tentang karakteristik atau ciri khas dari anggota keluarga. I hope you all understand. Miss harap semuanya bisa paham dengan materinya. You can memorize the vocabularies. Bisa menghafalkan kosakatanya. And you can practice at your home. Bisa latihan di rumah ya anak-anak to speak English about characteristic of family member. Untuk latihan tentang ciri khas keluarga. Seperti itu anak-anak ya. Oke, that's all about our material today. Itu tadi untuk materi bahasa Inggris kita hari ini.
Thank you for your nice attention. Terima kasih banyak untuk perhatiannya anak-anak. See you next week. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.